Kali ini saya ditemani oleh Bu Yeni Yulianti sebagai wali kelas 4 di SD Negeri 1 Agung. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti saya akan mengikuti proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan di dalam kelas. Saya melakukan observasi ya. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan observasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran yang dilakukan terhadap siswa dapat berjalan dengan maksimal. Nah, dan bisa memberikan yang terbaik untuk siswa. Itu ya Bu ya. Nah, adapun nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu nih. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Adapun tujuan pembelajaran yang saya ingin capai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, berarti peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan ya. Dari tentang Berarti ada satu tujuan pembelajaran ya Bu ya? Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? adapun area pengembangan yang ingin saya capai yaitu dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dan mendorong peserta didik untuk berpikir secara kreatif. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengenai nih strategi yang Ibu Yeni terapkan di dalam kelas ini. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan pada kesiapan belajar yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuannya, keterampilan dan keaktifan visual. Strategi yang saya terapkan adalah pembelajaran secara tatap muka, pendekatan inquiry, pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan tanggung jawab dan penugasan. Berarti strategi yang kami kembangkan ini melalui pendekatan inquiry, melihat diskusi, tanggung jawab dan penugasan ya. Nah, selanjutnya nih apa yang Ibu Yeni persiapkan untuk pembelajaran kelas? Yang akan siapkan seperti penggunaan PowerPoint, kemudian buku guru, buku siswa dan media lainnya seperti APBD, gambar dan video. Kira-kira kapan nih Ibu Yeni akan melaksanakannya? Pelaksanaan dari kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa yang bertepatan dengan jadwal pelajaran kelas. Oke, baik Bu ya. Berarti di hari Selasa nanti ya Bu ya. Nah, baik. Pada hari Selasa nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada pembelajaran Ibu di kelas. Nah, setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu adalah percakapan pra-observasi. Nah, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik tentunya Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu Yeni dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang kita ambil pada hari ini yaitu gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan serta strategi yang akan saya terapkan sudah saya persiapkan dari sekarang dan itu saya dapatkan dari gambaran percakapan pada hari ini. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Yeni atas waktunya. Nah, sudah meluangkan waktunya untuk bercakap-cakap pada hari ini. Nah, pada tahapan observasi bertemu lagi kita nanti pada percakapan kepada kegiatan observasi di kelas ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini diberikan manfaat, diberkahi oleh Allah dan diridhoinya. Berdoa mulai. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahma qabila rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya aku ridha Allah sebagai Tuhanku dan Islam menjadi agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku karunia untuk memahaminya dengan sempurna. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan mudahkanlah lisanku agar mereka paham perkataanku. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kala sempat mana rapimu? Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu. Nah, coba anak Ibu lihat di pojok sebelah sana ada roda emosi. Ada tulisan apa di situ? Gembira, Nah, mari kita tuliskan bagaimana perasaan kita hari ini agar kita siap untuk belajar. Baiklah. Silakan tuliskan di kertas berwarna ini. Baiklah, silakan tuliskan perasaan kalian
sesuai dengan roda emosi yang ada di sini. Nanti setelah pian tuliskan, kalian bisa menempelkan sesuai dengan perasaan kalian saat ini. Oke, siap ya? Sudah dituliskan? Nanti kita akan maju secara kelompok. Ya, silakan tuliskan terlebih dahulu. Ya, boleh. Silakan. Boleh digambar emojinya. Ya, tulis aja bagaimana perasaan kalian hari ini. Oke, ada yang sudah selesai? Ada sudah kelompok yang selesai? Kita mulai dari kelompok yang ujung, silakan ke depan secara bergantian, tempelkan kertas perasaan yang ada di depan. Silakan. Oke, silakan kelompok tengah. Baik, terima kasih. Silakan kelompok di sebelah sana. Silakan kelompok sebelah sana. Baik, terima kasih. Silakan lanjutnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah menyampaikan emosinya. Berdasarkan roda emosi yang sudah kalian tempelkan ke depan, Ibu lihat ada yang merasa sedih. Siapakah yang sedih? Coba angkat tangan. Kenapa jadi sedih? Kenapa Putri sedih? Bisa diungkapkan perasaannya? Terus? Itu saja? Oke, terima kasih Putri. Terus yang berikutnya ada yang marah. Kenapa marah? Kenapa, Ahmad? Oke, terima kasih Ahmad. Oke, ya, terima kasih. Ada yang mengantuk juga. Kira-kira kelas 4 sudah sarapan atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Sebaiknya kalau mau sekolah itu kita harus sarapan. Oke, kelas 4. Oke, kalian melihat ada tulisan keyakinan kelas di pojok sana. Nah, hari ini kira-kira yang mana sudah kita laksanakan? Yang mana ya? Kita hari ini sudah melaksanakan yang ketiga, yaitu disiplin. Hari kita sudah datang tepat waktu dan keadaan kelasnya
tertib. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba duduk yang rapi. Kita atur dulu emosinya supaya lebih tenang lagi. Bisa ya? Silahkan dalam hitungan 3 tarik napas dari hidung dan keluarkan dari mulut. Siap ya? 1, 2, 3. Keluarkan dari mulut. Tarik napas lagi. Keluarkan. Sekali lagi. Oke, baiklah. Bagaimana perasaannya? Sudah lebih tenang? Sudah lebih tenang. Oke, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Siapa yang hari ini pada waktu sarapan dia memakan buah? Ada. Apa itu? Buah apa? Anggur. Wah, ada buah anggur. Ada yang lain? Selain Adinda, adakah teman-teman lain yang menyukai buah? Kira-kira buah apa? Apel, durian. Iya. Oke. Iya. Oke, kalau rujak itu semua buah-buahan bisa dimasukkan ya. Iya. Artinya kelas 4 hampir semuanya menyukai buah-buahan. Nah, yang pian makan itu dari bagian tumbuhan kira-kira apa? Kalau apel bagian apa namanya? Bagian buah. Nah, kita lihat di depan ya. Di situ ada lingkungan sekitar. Judulnya adalah bagian-bagian tumbuhan. Dari bagian tumbuhan itu, pernahkah pian memakan bagian akar? Apa itu? Pintar sekali. Wortel. Ada yang pernah? Ubi. Ya. Iya, kalau kentang itu bagian batang. Iya. Kalau bagian atasnya apa? Seperti buah apel tadi ya. Nah, ya baik. Nah, pada hari ini pelajaran kita bertujuan agar anak-anak ibu mampu untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Apa tadi? Mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan berdasarkan fungsinya. Adapun manfaat pembelajaran pada hari ini supaya apa? Supaya kita melalui mengetahui bagian-bagian tubuh kita bisa memelihara tumbuhan tersebut, karena tumbuhan itu merupakan sumber makanan bagi kita. Nah, itulah manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Oke, ibu mau tahu apa saja kira-kira bagian dari tumbuhan tersebut? Siapa yang tahu? Daun, akar, buah, bunga, batang. Oke, terima kasih. Oke, tepuk, kita breaking dulu ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Pada dasarnya, pada umumnya tumbuhan itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu untuk tumbuh pertumbuhan, yang kedua untuk melindungi dirinya, serta alat perkembangbiakan. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebuah tumbuhan secara umum memiliki bagian tubuh itu ada 3. Yang pertama akar, batang, dan daun. Itu secara umum ya. Kalau secara khususnya lagi ada tumbuhan yang memiliki akar,
batang, daun, buah, bunga, spora, dan duri. Nah, oke. Nah, berdasarkan 3 bagian tumbuhan tersebut, kita akan memasuki. Nah, ini ya, tumbuhan terdiri dari beberapa bagian penting yang membantu mereka tumbuh dan bertahan hidup. Nah, bisa kita lihat di depan ya. Ini bagian tumbuhan. Ya, di sini ada daun, ada batang, akar, biji, buah, dan bunga. Bisa kita perhatikan dulu ya. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Lanjut. Yang berikutnya mari kita pelajari satu per satu. Yang pertama adalah gambar apakah itu? Gambar akar itu tempatnya di mana? Di dalam tanah. Apa itu fungsinya? Tetap berdiri kokoh. Oke, kita masuk pada akar. Ternyata akar itu terbagi atas 2. Yang pertama akar tunggang, yang kedua adalah akar serabut ya. Yang pertama akar apa? Yang kedua akar serabut. Kalau akar tunggang itu akar yang tumbuh dari batang dan masuk ke dalam tanah. Nah, kalau akar serabut itu akarnya berbentuk serabut-serabut ya. Kalau akar tunggang itu contohnya seperti yang ada di belakang kelas kita. Itu ada pohon mangga. Kalau pohon mangga itu akarnya akar namanya adalah akar tunggang. Kalau akar serabut seperti apa? Kalau akar serabut biasanya ada di tumbuhan padi, tumbuhan jagung, atau rumput. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada apa? Ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Di dalam daun itu namanya ada zat apa? Apa? Klorofil. Daun memiliki jenis-jenisnya, bentuknya sesuai dengan bentuk tulangnya. Ada daun menyirip, ada menjari, ada yang melengkung, dan daun sejajar. Kira-kira siapa yang tahu contoh dari daun menyirip seperti apa? Apa contohnya? Daun rambutan, itu contoh dari daun menyirip. Kalau menjari sering kita lihat di kebun kita, daun pepaya, daun singkong. Kalau yang melengkung, tuh contohnya kayak daun genjer. Terus yang berikutnya ada daun sejajar. Contohnya adalah daun tebu, atau kita biasa menyebutnya dengan manisan. Ya. Terus yang berikutnya ada biji. Pernah lihat biji pada tumbuhan? Biji fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan pertumbuhan awal serta memulai kehidupan baru ketika kondisi lingkungan yang cocok. Ya. Kelas 4. Oke. Oke, yang berikutnya adalah batang. Apa itu batang? Batang itu adalah supaya apa? Mengirim nutrisi atau mengalirkan air ke bagian yang lain. Batang itu terbagi atas 3.
Yang pertama batang kayu, yang kedua batang basah, dan yang ketiga adalah batang rumput. Kalau batang kayu, contohnya ada di mana? Ada di pohon besar seperti pohon mangga, pohon rambutan. Kalau misalnya batang basah, ini biasanya kalian makan bersama nasi, bersama lauk pauk. Apa itu? Sayur mayur. Contohnya adalah bayam. Temannya adalah kangkung. Nah, kemudian ada batang rumput. Kalau batang rumput itu contohnya ada di rumputan. Oke, tepuk semangat. Ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Oke, kira-kira anak-anak ibu sudah paham dengan apa yang ibu sampaikan? Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, jika tidak ada, maka ibu akan bagikan tugas kelompok. Di sini ada tugas kelompok. Oke, di sini ya, ibu akan bagikan setiap kelompok bekerja sama dalam mengerjakan tugas ini. Silakan isi sesuai dengan bagiannya dan tuliskan fungsinya pada lampiran belakang. Oke ya. Yang pertama silakan tulis kelompok. Silakan tulisi langsung contohnya nama kelompok anggur, apel misalnya. Silakan tulis nama kelompok, misalnya anggur, apel, misalnya. Silakan tuliskan nama kelompoknya. Silakan bekerja sama. Tulis sesuai dengan misalnya pian pilih kelompok apa misalnya. Kalau di situ tadi ada kelompok anggur, apel.
silakan tulis nama anggota kelompoknya. Kemudian tuliskan sesuai dengan bagian-bagian yang ada di dalam gambar. Oke, silakan lanjutkan. Setelah diisi di depan, silakan berdiskusi untuk bagian belakangnya. Di belakang ada lampiran yang menuliskan tulis nama bagian tumbuhan dan tuliskan fungsi tumbuhan tersebut. Ya, silakan boleh berdiskusi. Duduk yang Oke, silakan bersama kelompok. Iya, betul sekali. Tuliskan salah satu nama bagian tumbuhannya, kemudian tuliskan fungsinya. Oke, silakan tuliskan. Boleh secara bergantian untuk menuliskan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Ya, silakan. Terus silakan bergantian. Siapa lagi? Ya, lanjut. Silakan perbaiki jika salah. Boleh lebih diperhatikan lagi gambarnya sehingga tidak mengalami kesalahan. Apa kira-kira ini apa? Gambar apa? Ini gambar apa namanya? Gambar apa? Apa? Batang. Berarti sini bukan. Ini sesuai. Nih silakan. Nah, dihapus dulu. Kayak api.
Bila sudah selesai menuliskan, di belakangnya ada bagian ya, satu lagi. Di belakangnya silakan ada sambungannya. Tulis nama bagian tumbuhan apa tadi, kemudian tuliskan fungsinya. Pertama daun. Apa kira-kira fungsi dari daun itu? Untuk apa? Oke, silakan. Silakan secara berkelompok melakukan diskusi. Baiklah. Oh ya, lanjutkan. Teman-teman boleh membantu dalam pengerjaan tugas kelompok ini. Boleh membantu. Dibuka dulu. Boleh, silakan duduk, Raka. Duduk. Duduk. Ada yang merasa kesulitan? Jika sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ada yang sudah selesai? Oke. Bila belum, silakan selesaikan dulu.
Menulisnya boleh bergantian ya. Boleh bergantian. Jika sudah selesai, boleh mengangkatkan tangannya. Oke, Ibu beri waktu 3 menit lagi untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Ya, silakan. Silakan untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita maju semuanya. Yuk, silakan. Oke, kelas 4. Tepuk good job. Oke, silakan. Oke. Dari gambarnya ya. Silakan. Terapian boleh apa aja. Oke, silakan pasangkan mikrofonnya. Daun, bunga, akar, batang, buah. Oke, sebelumnya silakan perkenalkan dulu kelompok berapa dan anggota kelompoknya siapa. Silakan. Alifah, Naila, Naura, Nadira, Dafa, Raka. Baiklah, silakan. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Terus. Buah, tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan bungan yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Batang, mengantarkan air, nutrisi dan makanannya ke seluruh bagian tumbuhan. Akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Silakan kelompok sini untuk ke depan. Tepuk good job. Silakan. Ini kamu apa? Nah. Nama anggota kelompok Nadifa, Asyabia Fitri, Muhammad Naufal, Al-Firdaus Yusuf, Diba Uliani, Jasmina Fisya Adini.
belakang langsung deh. Ke belakang langsung. Boleh. Oke, silakan. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bunga tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Silakan. Boleh, silakan duduk. Lanjut, silakan kelompok sini. Jangan lupa untuk memperkenalkan nama anggota kelompoknya. Assalamualaikum Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah Amah, Ais, Adinda, Putri, Hafiz, dan Ova. Bisa. Buah, batang, daun, bunga, akar. Oke, silakan lanjutkan. 1. Daun. Fungsinya tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. 2. Buah. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. 3. Akar. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. 4. Batang. Menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 5. Bunga. Tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Silakan kelompok sini, silakan. Kami diberi ibu. Tepuk, good job. Daun, buah, bunga, batang, akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anggota kelompok Ainon, Aina, Syafi'i, Rehan, Firja, Adinda. Daun, buah, bunga, batang, akar. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah, tempatnya menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Batang, mengantarkan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kelompok terakhir. Siapa nih? Oke, tepuk, good job.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama anggota kelompok kami adalah Nuzan Ahmad Hafid Fatih Zara Hasna. Nama kelompok kami buah durian. Nama bagian tumbuhan: daun, fungsi tumbuhan, tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah, fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Bunga, fungsinya tempat mengembangkan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biarkan menjadi biji-biji. Inilah yang nanti menjadi benar kembali. Batang, fungsinya mengantar kena fungsi dan makanan seluruh bagian tumbuhan. Akar, fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menanam tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan untuk teman yang sudah mempresentasikan materi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kelas 4. Kelas 4. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Setelah kalian melakukan kegiatan diskusi bersama kelompok, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan? Silakan. Apa kesimpulan kita pelajaran kita pada hari ini? Yaitu mempelajari tentang bagian yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, baiklah. Oke, dalam mengerjakan tugas diskusi tadi, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Bahwa dalam pelajaran diskusi, kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati terhadap segala pendapat teman yang diutarakannya. Ya, itu pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kira-kira pelajaran pada hari ini kira-kira ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Kira-kira mudah ya belajar pada hari ini? Alhamdulillah. Nah, baiklah. Sekarang akan Ibu bagikan tugas per individu. Siap ya? Siapkan alat tulisnya. Di sini akan Ibu bagikan setiap orang. Ya, masing-masing. Silakan kerjakan masing-masing.
Silakan. Masing-masing. Tidak berkelompok. Nah, ya, silakan. Kurang satu. Ya. Taruh situ. Belum dapat. Baiklah. Oh, satu orang satu aja. Ini gratis diberi alat. Oke. Silakan gunakan alat yang sudah dibagikan. Ini silakan pakai gunting dan gambarnya ditaruh di atas sesuai bergantian memakainya ya. Kalau ini langsung disilang. Ini gunting ini digunting ya. Nanti silakan tempel di sini. Ya, ini punya patik silakan kerjakan. Kalau untuk patik silakan disilang masing-masing. Ini guntingnya. Ya, ini guntingnya, ini lemnya. Masuk. Ini. Masuk. Ya. Ya. Belum. Silakan kerjakan untuk Firja. Iya. Ada. Pian mana? Ya. Jangan lupa tuliskan identitasnya ya, tuliskan namanya. Disilang. Gambar apa itu? Gambar apa? Bukan. Ini gambar apa nih? Kira-kira ini. Tuliskan ada di sini nama bagiannya apa dan fungsinya. Boleh. Ya, sudah ditulis nama siswa. Nama siswa silakan tuliskan.
Iya. Oke. Enggak, harusnya ada kesulitan? Tidak ada. Ya itu. Iya. Silakan, sudah selesai. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan dalam satu kelompok. Sama. Yang satu kelompok. Lima menit lagi bisa ya? Sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Gimana tadi mencari ya? Sesuai yang ketika Alifa berdiskusi, Alifa sudah tahu bahwa ini fungsinya apa, untuk apa. Ya. Iya, iya, satukan. Oke, ibu pegang. Yang mana? Itu gambar apa kira-kira? Itu gambar kentang. Di mana kentang itu? Pak, silakan silang di situ, bagian situ.
Sudah selesai, boleh disatukan. Boleh dikumpulkan di satu. Boleh di sini disatukan dulu. Dikumpulkan dulu. Selesai, silakan jika sudah selesai dikumpulkan di satu tempat.
Oke, ada kelompok yang sudah selesai? Oke, 2 menit lagi ya. Oke, ini sudah. Oh, yang ini. Oke, sudah selesai di sini ya. Baiklah, sini nak kertasnya. Oke, sedikit lagi, semangat untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan. Terima kasih. Kayak kelompok mana lagi yang sudah selesai? Semangat. Selesaikan dulu ya. Oh, sini, terima kasih. Terima kasih ya. Satu menit lagi. Duduknya yang santai sayang. Habis sudah. Habis sudah ya. Farhana sudah. Jara sudah. Ini siapa? Fatih sudah. Terima kasih. Sudah selesai? Merasa kesulitan?
boleh dikumpulkan sekarang ya tugasnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Jika sudah selesai semua, mari kita bersiap-siap untuk merapikan alat tulis kita. Oke, sudah siap ya? Oke, dalam hitungan 5 sudah siap dalam posisi berduduk yang rapi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelas 4. Mana rapimu? Oke, terima kasih. Belum. Ini butuh siapa ini? Sikap berdoa. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Kelompok ujung silakan. Kelompoknya Raka silakan. Kelompoknya Nuzan silakan. Masih ya. Salam. Kelompoknya Jasmine silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabalong dari SD Negeri 1 Kali ini saya
tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Fitriyanti selaku pengajar praktik dan Bu Yeni Wiryati selaku lepas sejawat yang berobservasi. Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Bagaimana nih kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, di pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu ini terkait pembelajaran yang sudah observasi kelas kemarin? Pada saat pembelajaran saya merasa itu tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan pengembangan pengembangan yang Ibu laksanakan kelas? Saya diceritakan kembali nih langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Pembelajaran untuk pengembangannya meningkatkan minat belajar dan kreativitas siswa. Perkembangannya meningkatkan kreativitas siswa ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu sudah berhasil atau tidak berhasil? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun saya merasa masih ada hambatan. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, masih ada hambatan yang Ibu temukan di dalam kelas. Kira-kira nih Bu, kendala apa nih yang menjadi hambatan di kelas? Hambatan yang saya rasakan pada saat pembelajaran yaitu mengelola waktu dalam pembuatan bukunya pembelajaran. Karena pada saat itu pembelajaran terdiferensiasi, haruskan kita untuk melayani siswa sesuai dengan minatnya. Jadi saya masih membutuhkan waktu yang banyak dalam pembuatan media pembelajaran tersebut. Jadi dalam pembelajaran tersebut saya menyediakan harus menyediakan media pembelajaran sesuai dengan minat anak yang visual, auditory, serta Berarti hambatan Ibu adalah di media pembelajaran yang benar, dari pembuatan media pembelajaran, baik dengan siswa yang auditori, kinestetik, dan visual ya Bu ya. Nah, terus bagaimana nih rencana Ibu selanjutnya nih setelah ada hambatan tersebut? rencana untuk kedepannya saya merasa masih perlu belajar banyak lagi, terutama dalam pembelajaran diferensiasi ini. Saya juga meminta kepada Ibu Hayati